ketika kita melaksanakan ibadah solat, rukun solat itu ada 13. 13 rukun solat terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya rukun qalbi, yang kedua namanya rukun qauli, yang ketiga namanya rukun fi'li. Rukun qalbi adalah rukun yang ada dalam hati kita, tidak bisa ditukar, dan wajib kita melakukannya karena ini merupakan syarat mutlak. Apa itu rukun qalbi? Yang pertama niat, yang kedua tertib. Kalau ada orang yang sudah tidak bisa berniat lagi, tidak tahu lagi dia solat apa yang akan dia lakukan, maka sesungguhnya pada orang yang demikian, ia tidak akan bisa lagi melaksanakan ibadah solat. Atau ada orang yang tidak bisa tertib lagi, tidak tahu dia apakah rukuk dulu, apa sujud yang terlebih dahulu. Kalau ada orang yang tidak bisa melakukan hal yang demikian, maka sesungguhnya rukun qalbi tidak ada lagi pada dirinya. Dengan sendirinya orang tersebut tidak bisa melaksanakan ibadah solat. Yang kedua namanya rukun qauli. Rukun yang keluar dari mulut kita bentuknya ucapan. Ada 5 rukun qauli, rukun yang keluar dari mulut kita. Yang pertama takbiratul ihram. Di awal solat kita mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar, rukun qauli. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca bacaan tahiyat. Yang keempat membaca sholawat. Dan yang kelima mengucapkan salam. 5 rukun ini merupakan rukun qauli, rukun yang keluar dari mulut kita. Yang dinilai adalah bagaimana kita mengucapkannya, karena ini adalah rukun qauli. Takbiratul ihram yang dinilai bagaimana kita mengucapkan Allahu Akbar. Angkat tangan hukumnya sunat. Masih ingat pengajian kita pada minggu yang lalu? Ada 4 mengangkat tangan yang hukumnya sunat ketika kita sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, 4 sunat mengangkatkan tangan. Yang pertama ketika kita melaksanakan takbiratul ihram. Itu sunat hukumnya. Allahu Akbar, kita angkat tangan kita. Mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Yang kedua, sunat mengangkat tangan itu ketika kita akan ruku. Allahu Akbar, kata kita mau ruku, angkat tangan. Mengangkat tangan ketika mau ruku itu juga sunat. Yang ketiga, disunatkan mengangkat tangan ketika kita bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Itu sunat. Yang keempat, disunatkan mengangkat tangan ketika kita bangun dari tahiyat pertama. Kalau kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ada tahiyat pertama. Bangun kita dari tahiyat pertama, angkat tangan kita. Mengangkat tangan ketika bangun dari tahiyat pertama ini hukumnya sunat. Jadi ingat, rukun qauli yang dinilai adalah bagaimana kita mengucapkannya. Kemudian ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun perbuatan dalam solat yang dinilai adalah bagaimana kita melakukannya. Rukun qalbi, bagaimana sikap hati kita.
Rukun qauli, bagaimana mulut kita mengucapkannya. Rukun fi'li, bagaimana kita melakukannya. Ini disebut dengan rukun fi'li. Rukun fi'li itu ada 6. Rukun perbuatan itu ada 6. Yang pertama, berdiri betul. Yang kedua, ruku'. Yang ketiga, i'tidal. Yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk antara dua sujud. Yang keenam adalah melaksanakan duduk tahiyat. 6 rukun ini yang dinilai pada diri kita adalah bagaimana kita melaksanakannya. Perbedaannya dengan rukun qalbi, kalau rukun qalbi tidak bisa kita melaksanakan, maka rukun qalbi ini akan menjadi penentu bahawa kita boleh melaksanakan ibadah solat itu atau tidak. Berbeda dengan rukun fi'li, kalau rukun fi'li tidak mampu kita melakukannya, maka boleh kita melakukan semampu kita. Kalau tidak kuat kita berdiri, duduk. Kalau tidak kuat kita duduk, tidur. Boleh kita melakukannya. Begitu juga ketika kita duduk, ketika kita sujud. Waktu kita mau sujud, 7 anggota tubuh berada pada posisi yang sama. Rupanya kening kita bengkak. Tidak bisa kita letakkan kening di atas tempat sujud. Maka tetap kita laksanakan sujud dan meletakkan kening hanya sebagai isyarat saja. Kenapa demikian? Rukun fi'li. Rukun perbuatan kita laksanakan semampu kita. Ini 13 rukun dalam solat. Yang dikatakan rukun adalah mahiyatus sai'i. Sesuatu yang harus ada dan tidak boleh kita tinggalkan. Kalau 13 rukun ini tinggal, maka ibadah solat kita menjadi tidak sah. Ada kira-kira yang